official bersama staf di ruang kerja masing-masing. Kecuali Ketua DPR RI pada saat saya akan masuk, salah seorang dari stafnya menyampaikan kepada saya bahwa melalui spree saya bahwa yang masuk nanti hanya presidir saja masuk ke ruangan. Jadi staf saya tidak boleh masuk ke ruangan kerja Ketua DPR RI pada saat itu. Saya masuk ke dalam, kemudian saya membawa yang saya sebut fact sheet. Ini Pak, saya bawa. Dan ini bukan suatu hal yang tertutup. Ini kita bagikan kepada siapa saja, termasuk anggota dewan pun yang pernah berkunjung atau bertemu dengan pihak Freeport, kepada siapa saja. Ini kita bagikan. Ini adalah fact sheet tentang profil Freeport saat ini dengan permasalahan yang dihadapi. Juga termasuk kontribusi Freeport terhadap masyarakat yang ada di Papua. Ini saya menjelaskan ini semua. Pertemuan berjalan kira-kira sekitar 30-40 menit pada saat itu. Menjelang mengakhiri pertemuan, Bapak Ketua DPR RI menyampaikan pada saya, Pak Ma'ruf, kapan-kapan kita ketemu lagi ya, kita ngopi-ngopi. Siap Pak? Saya siap Pak. Nah, diajak. Itu saya menghormati seorang pimpinan lembaga tinggi negara mengajak untuk bertemu. Dan saya akan kenalkan dengan kawan saya. Saya pun tidak bertanya siapa itu. Saya akan kenalkan. Oh baik Pak, siap. Saya tinggal menunggu Bapak untuk bertemu Pak. Kemudian saya pamit. Kemudian selang beberapa saat, kira-kira awal-awal Mei pada saat itu, saya mendapat SMS dari Bapak Ketua DPR RI dengan isi singkat sekali, bisa saya call. SMS-nya berbunyi, bisa saya call. Saya berinisiatif karena saya menghargai posisi kepala pejabat sebagai Ketua DPR RI. Saya yang telepon pada saat itu. Saya telepon, Pak Ma'ruf Pak, ada yang bisa saya bahas dengan Bapak, atau ada satu hal Pak, karena saya menerima SMS, bisa saya call. Karena saya berpikir saya akan lebih sopan daripada saya balas, bisa Pak, saya merasa lebih santun kalau saya telepon dulu. Saya tidak punya pemikiran apa-apa tentang hal ini saat itu. Di situ dalam telepon diminta kapan kita bisa ketemu lebih lanjut. Kemudian saya sampaikan, baik Pak, mungkin kita bisa atur waktu pertemuan, nanti biar staf saja yang atur pelaksanaannya. Kemudian lebih lanjut, staf saya ada di sini juga begitu, melakukan komunikasi untuk mengatur rencana pertemuan kedua dengan Bapak Ketua DPR RI, Bapak Setia Novanto pada saat itu. Tempat ditentukan oleh Pak Ketua DPR RI melalui staf pada saat itu, dan saya mengikuti sesuai dengan permintaan itu. Maka pertemuan kedua terjadi pada tanggal 13 Mei 2015. Ini ditentukan tempatnya adalah di Hotel Ritz-Carlton, lantai 21. 13 Mei Pak. 13 Mei. Seingat saya dalam catatan di sini, staf dari Bapak Setia Novanto ini bernama Dina. Dan staf saya bernama Saudara Teddy. Pada saat itu berkomunikasi dengan WA untuk dilakukan pertemuan yang kedua.
saya datang ke hotel Ritz-Carlton, karena kalau naik ke atas ke lantai 21 itu kan harus Pak. Akhirnya staf saya, saudara Teddy, ini berkomunikasi dengan ajudan dari Ketua DPR RI Setia Novanto bernama saudara Edison, yang minta agar menunggu saya di lobi supaya saya bisa ikut naik bersama. Memang pada saat itu saya datang terlambat karena saya baru habis melakukan satu perjalanan dari Bandung, arah Bandung. Saya agak terlambat datang dan ternyata pada saat sampai di atas saya masuk di ruangan pertemuan meeting room. Ada di lantai 21 itu ada meeting room 1, 2, dan 3. Saya lupa meeting room berapa pada saat itu. Saya masuk, ternyata di dalam sudah ada seseorang lain bersama-sama dengan Bapak Ketua DPR RI yang diperkenalkan kepada saya, dan saya juga baru sekali itu ketemu siapa dia. Ini kawan saya Pak Maruf, bernama Reza Khalid. Kita berkenalan. Pada pertemuan itu berjalan sangat santai pada saat itu, dan memang pembawaan kawan dari Ketua DPR ini sangat humble dalam berkomunikasi. Pertemuan itu berjalan lebih kurang 1 jaman, kira-kira 1 jam. Saya tidak begitu 1 jam. Tapi dalam lebih kurang 1 jam itu sudah ada materi-materi bahasan untuk bisa berbisnis di Freeport. Pada saat pertemuan saya sampaikan, Pak, bagi kami berbisnis di Freeport itu siapa saja boleh melakukan bisnis di Freeport dan terbuka bagi siapa saja asal secara profesional, karena Freeport ini berada di area remote dan faktor safety sangat diutamakan di sana, sehingga kami mengajukan beberapa spesifikasi atau kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kriteria-kriteria itu antara lain saya sampaikan quality control harus, kemudian juga quantity control, karena kami pasti menunjukkan sesuatu dengan kualitas dan jumlah yang cukup banyak dan bisa berkelanjutan. Dan yang paling penting adalah cost control, yaitu ada harga yang kompetitif. Saya sampaikan, asal sepanjang itu bisa terpenuhi dan fair, silakan Pak berbisnis. Juga ada pembicaraan pada saat itu masalah smelter dan perpanjangan kontrak, karena semua itu ada di sini Pak. Smelter dan kontrak itu ada di sini. Jadi ini adalah isi yang di halaman depan ini adalah isu-isu 6 isu kesepakatan bersama dengan pemerintah untuk dipenuhi oleh Freeport, termasuk perpanjangan kontrak ada di sini. Tidak begitu mendalam pada saat pertemuan itu. Kemudian kami akhiri pertemuan itu pada saat bahasan itu. Cuman karena sudah menyinggung pada saat pertemuan itu, ada menyinggung sekilas bahwa ya tentunya ini bisa berjalan kalau Freeport ini lebih lanjut bisa beroperasional. Tidak mungkin bisa berbisnis kalau hanya sampai waktu yang pendek. Tidak akan analisa secara pribadi, analisa secara pribadi. Insting saya berjalan bahwa kenapa kok pembahasan masalah di luar daripada bisnis, antara lain masalah perpanjangan kontrak ini kok dibahas oleh Bapak Ketua DPR RI bersama dengan pengusaha. Kenapa tidak mengajak salah satu bahagian dari kelengkapannya, mungkin Komisi 7, kenapa tidak mengundang?
anggota ataupun bahkan ketua Komisi 7 mendampingi kalau mau membahas masalah isunya Freeport. Itu ada dalam analisa saya. Itu yang saya kelola, pikirkan kenapa kok pengusaha ini ikut mendengarkan, hadir di situ. Gitu. Waktu berlalu, kemudian saya dihubungi lagi oleh saudara RC, Reza Halid, untuk dia SMS saya, di SMS, cuman hanya mengatakan M. Reza karena dia memperkenalkan identitasnya dari SMS itu. Tapi saya tidak menanggapi pada saat itu karena kesibukan saya. Itu saya agak lupa tanggalnya, tapi masih di bulan Mei. Tetapi kira-kira seminggu kemudian, bulan Juni, setelah saya melihat, oh ini rekannya Pak Ketua, saya hubungi dia, sampaikan, Pak, SMS-nya saya terima dan apa kabar Pak? Kemudian terjadi komunikasi, antara lain mengajak untuk bertemu Saudara Reza bersama-sama dengan Ketua DPR RI pada saat itu. Mengajak, saya sampaikan kepada staf saya, coba hubungi stafnya Ketua DPR, karena dalam percakapan itu mengajak nanti pertemuan bersama dengan Ketua DPR. Saya perlu yakin bahwa apakah betul ini. Jadi saya tidak meminta kepada stafnya Saudara Reza, tapi saya minta melalui stafnya Ketua DPR. Untuk Pimpinan, dan saya sebelum sekedar mau penegasan saja pimpinan kalau diizinkan. Sebentar Pak, sebentar. Izinkan dulu. Ya, izinkan dulu. Jadi sampai selesai saja. Yo, silakan. Makasih. Jadi staf dengan staf berkomunikasi. Pertemuan itu akhirnya terjadi pada tanggal 8 Juni. 8 Juni. Pertemuan itu terjadi 8 Juni. Yang menentukan tempat dan waktu adalah dari pihak stafnya Ketua DPR RI. Kebetulan pada saat itu kemudian stafnya Saudara Reza ini bernama Wike menghubungi Saudara Teddy, memberitahukan agak terlambat datang karena masih di kantor gitu. Akhirnya saya menunggu, tapi tidak masuk dulu. Saya menunggu di lobi di lantai 21. Lama kemudian datang, saya masuk dan bertemu bertiga dengan Saudara Reza dan Bapak Ketua DPR RI. Dari pertemuan yang kedua itu, karena saya tadi menyampaikan, saya sudah memikirkan pertanyaan-pertanyaan, ada apa ini? Kok saya diminta lagi ketemu, tetapi yang datang Saudara Reza. Kalau mau berbisnis, gak apa-apa, tapi ada menyinggung hal-hal yang saya sampaikan tadi, perpanjangan kontrak. Tidak ada yang menyuruh saya, inisiatif saya membawa HP saya dan saya rekam. Ini inisiatif saya. Kenapa saya rekam? Karena saya sendiri yang Ketua DPR berdua. Saya berpikir saya perlu, ini bagian dari nilai-nilai akuntabilitas saya untuk menjaga bahwa saya yang mendapatkan mandat dari perusahaan ini, apabila diperlukan, saya memberikan. Karena kecurigaan saya dari, kekhawatiran saya dari pertemuan yang kedua itu. Saya sama sekali tidak mengetahui apa yang nantinya akan berkembang pembicaraan, berapa lama pembicaraan, saya sama sekali tidak tahu.